Cara membuat bonsai kelapa, yang bisa dibuat sendiri di rumah. Menanam tanaman dengan teknik bonsai sering menjadi ambisi dari banyak orang. Toh ada banyak tanaman yang bisa ditanam dengan teknik ini, salah satunya kelapa. Bonsai kelapa yang sangat unik ini ternyata bisa dibuat sendiri karena caranya tidak ribet. Teknik bonsai untuk kelapa ternyata sangat diminati dan tak heran banyak kolektor tanaman bonsai di Indonesia. Tanaman bonsai sendiri punya harga yang cukup mahal, tak terkecuali dengan bonsai kelapa ini. Tenang, kamu bisa kok membuat bonsai kelapa sendiri di rumah. Kamu bisa mengecek langkah-langkahnya di bawah ini namun, simak dulu jenis-jenis kelapa yang bisa dibonsai. Jenis kelapa yang bisa dibonsai. Tidak semua jenis kelapa bisa dijadikan bonsai. Namun, setidaknya ada 3 jenis yang bisa diaplikasikan teknik ini, yaitu kelapa gading merah, kelapa gading susu, dan kelapa albino. Semua jenis kelapa yang kamu gunakan pun menggunakan langkah yang serupa. Varian kelapa gading susu punya warna putih dan juga cocok untuk dijadikan tanaman hias di rumah. Berbeda dengan kelapa gading merah yang memiliki warna kuning kemerahan. Berbeda lagi dengan kelapa albino yang warnanya bahkan lebih putih dari kelapa gading susu. Bonsai sendiri adalah teknik menanam pada medium dan skala kecil, tapi bentuknya tetap mempertahankan tanaman aslinya. Bonsai kelapa pun seperti itu. Sekarang simak langkah-langkah membuat bonsai kelapa yang bisa dilakukan sendiri di rumah. 1. Menentukan jenis kelapa yang digunakan. Langkah pertamanya, kamu harus menentukan dulu mau menggunakan kelapa gading merah, kelapa gading susu, atau kelapa albino. Setiap jenisnya akan menghasilkan bonsai yang memiliki karakteristik berbeda. Mungkin kamu pun harus sedikit memperhatikan perawatannya setelah itu. Bila membuat bonsai dengan kelapa gading merah, kamu pun akan mendapatkan tanaman yang cukup indah dan unik. Warna merahnya akan terbawa terus pada batang, tapi hal ini pun harus dipertahankan seiring berjalannya waktu. Kamu perlu menggunakan pupuk yang lebih banyak. Berbeda dengan kelapa gading susu yang akan punya daun lebih lebar. Bonsai kelapa gading susu akan mirip dengan palem dan lebih senang hidup di daerah subtropis dengan suhu yang tidak terlalu panas. Untuk bonsai kelapa albino, bentuk tanamannya akan lebih kecil dibanding dengan bonsai kelapa lainnya. Daunnya berwarna hijau pucat dan terang. Kabarnya, jenis ini yang akan lebih banyak dicari orang. Asalkan, kamu bisa menjaga warna putih silver pucatnya tetap dalam kondisi baik. 2. Pilih bibit kelapa terbaik. Tanaman bonsai kelapa yang bagus dan cantik pastinya bisa didapat dari bibit yang bagus juga. Sebaiknya, kamu memilih bibit bonsai yang sudah agak tua. Bibit ini akan lebih cepat menumbuhkan tunas baru yang cantik. Lebih bagusnya lagi, kamu bisa mengambilnya langsung dari pohon dan tidak menunggunya jatuh sendiri. Seperti yang kita ketahui, pohon kelapa sangat tinggi dan mungkin akan menimbulkan cacat pada bibit saat jatuh dan menghantam tanah. Pilih bibit dengan ukuran yang tidak terlalu besar atau kecil. Cek juga akarnya dan cari bibit dengan akar besar dan kuat. Pilih bibit dengan ukuran batok kecil untuk memudahkan membentuk batang bonsai nantinya. 3. Tentukan posisi batok. Tanaman bonsai kelapa akan tumbuh mulai dari bagian batoknya. Karena itu, kamu perlu menentukan posisi batok yang sesuai dengan keinginan kamu. Menyesuaikan posisi batok juga akan membuat kamu mendapatkan gambaran bonsai kelapa seperti apa jadinya nanti. Letakkan dulu bibit bonsai kelapa yang belum memiliki tunas pada tanah. Pastikan tanah yang kamu gunakan punya kandungan air yang sangat banyak. Biarkan tunas berada di sana hingga 1-2 minggu ke depan. Setelah itu, letakkan batok kelapa sesuai dengan keinginan kamu. Batok kelapa yang menghadap ke atas akan buat tanaman tumbuh tinggi, sedangkan batok yang menghadap ke samping akan buat bonsai kelapa layaknya rumah siput. 4. Bersihkan sabut kelapa pada batok. Setelah tunas kelapa muncul, kamu harus membersihkan sabut kelapanya. Kamu bisa mengupas atau menyayat batok kelapa hingga halus. Caranya menyayatnya pun perlu diperhatikan. Buat sayatan dengan membujur mengitari batok kelapa.
Sebaiknya kamu perlu berhati-hati saat menyayat batok kelapa. Jangan sampai kamu mengenai tunas atau akar yang baru akan tumbuh. 5. Hilangkan bulu halus batok kelapa. Langkah selanjutnya adalah membersihkan bulu halus di seluruh batok kelapa. Kamu bisa menggunakan pisau untuk melakukan ini. Pastikan batok kelapa benar-benar bersih dari bulu-bulu halus ini sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya. Untuk membuatnya lebih bagus dan cantik, kamu bisa menghaluskannya dengan amplas. Namun, tetap hati-hati dalam melakukannya, ya. Buat media tanam untuk bonsai kelapa. Kamu bisa menyediakan pot seukuran batok kelapa. Isi pot tersebut dengan campuran tanah, air, pupuk kandang, dan buat perbandingannya 2:1. Kamu bisa memanfaatkan botol bekas air mineral untuk menutup tunas kelapa supaya bisa tumbuh lebih cepat. Potong bagian botol sekitar 5 cm dari bagian atasnya. Lalu, masukkan batok kelapa tersebut ke dalam pot yang sudah terisi dengan campuran tanah, air, dan pupuk. Lakukannya dengan perlahan dan posisi yang sedikit miring. Pastikan kamu tidak merusak atau memutus bagian akar saat menaruhnya ke media tanam, ya. 7. Membentuk tanaman bonsai kelapa. Setelah tunas bonsai tumbuh, kamu perlu membentuk bonsai kelapa menjadi tanaman yang cantik. Sayat bagian tunas bagian paling bawah setelah bibit tumbuh sekitar 15-20 cm. Hati-hati saat menyayatnya supaya tidak terkena tunas yang masih muda. Kamu bisa melakukan penyayatan ini mulai dari 3 kali atau lebih setiap harinya. Penyayatan yang lebih banyak akan buat hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya ikat bonsai kuat atau tali untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Kamu pun bisa membuang bagian-bagian ranting bonsai yang tidak diinginkan. Potong ranting dengan melengkung untuk membuatnya punya bentuk yang unik. Merawat tanaman bonsai kelapa. Ingat, tanaman bonsai kelapa juga makhluk hidup yang perlu dirawat dengan baik. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena merawat bonsai ternyata cukup mudah. Layaknya beberapa tanaman hias lainnya, bonsai kelapa juga perlu disiram pagi dan sore setiap harinya. Pada saat kemarau, mungkin kamu butuh melakukan penyiraman yang lebih sering apalagi saat matahari sedang terik. Selain dirisam, kamu juga perlu memberikan pupuk untuk tanaman bonsai kelapa. Lakukan pemupukan setiap 15 hari sekali. Pemberian nutrisi ini dilakukan untuk mempercepat batok bonsai kelapa berbuah lebih cepat. Beri juga insektisida supaya tanaman bonsai kamu bebas dari hama, ya. Tanaman ini sering jadi incaran karena tanahnya yang harus selalu basah. Cukup mudah bukan? Nah, sekarang giliran kamu mencobanya sendiri di rumah.